TNI Polri terseret kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan atau Mendak, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 7 Mei 2025, terungkap bahwa Koperasi TNI dan Koperasi Polri menikmati keuntungan dari izin importasi gula yang diterbitkan Tom Lembong. Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopat menikmati cuan 7,5 miliar rupiah. Sedangkan Induk Koperasi Polri atau Inkopol mendapatkan kuota impor 200.000 ton gula kristal mentah pada 2016. Nama Purnawirawan Jenderal TNI Muldoko dan pengusaha Tommy Winata pun muncul dalam persidangan importasi gula. Tommy Winata dikenal punya kedekatan dengan TNI. Kepala Bagian Hukum dan Pengamanan Kabakumpan Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopat, Letkol CHK Sipayung yang menjadi saksi dalam sidang mengungkapkan pihaknya mendapat perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD untuk mengajukan permohonan impor pada 2015. Koperasi TNI Angkatan Darat itu kemudian mendapatkan kuota izin impor 100.000 ton gula kristal mentah atau GKM. Menurut Sipayung, keterlibatan Inkopat atau saat itu Induk Koperasi Kartika berdasar pada Memorandum of Understanding atau MOU antara KSAD Jenderal TNI Muldoko dengan Mendak Gita Wirjawan pada 2013. Pada persidangan itu, jaksa meminta Sipayung menjelaskan sumber gula yang kemudian dijual Inkopat ke pasar-pasar untuk mengendalikan harga. Menurut Sipayung, Inkopat sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk melakukan impor gula, misalnya memiliki pabrik pengolahan. Namun, koperasi itu bekerja sama dengan PT Angels Products, perusahaan milik pengusaha Tommy Winata. Selain tidak memiliki pabrik, Inkopat juga tidak memiliki cukup dana untuk membeli gula dari luar negeri dan mendistribusikan ke masyarakat. Biaya impor gula bersumber dari PT Angels Products. Sementara, untuk mendistribusikan gula pasir, Inkopat menjalin kontrak dengan distributor swasta. Distributor pun mengambil gula ke pabrik milik Tommy Winata. Sipayung pun mengakui Tommy Winata memang memiliki hubungan bisnis dengan TNI Angkatan Darat. Selain soal impor gula, Hotel Kartika Discovery milik Inkopkar juga dikelola oleh perusahaan milik Tommy Winata. Mendengar penjelasan Sipayung, Hakim Anggota Afis Setiawan merasa heran karena Inkopat sebenarnya tidak dalam kapasitas mampu mengimpor gula dan melakukan operasi pasar. Afis mempertanyakan Inkopat yang mendistribusikan gula melalui distributor swasta, padahal mereka memiliki banyak cabang. Kenapa enggak koperasi saja yang melakukannya? Tadi Bapak sampaikan koperasi ini punya cabang di seluruh Indonesia, tanya Alvis. Kita punya 1.000 lebih prim, punya 22 pos, ujar Sipayung. Merasa pertanyaannya belum terjawab, Hakim ad hoc itu pun mengulik alasan mengapa Inkopat mengambil gula dari PT Angels Products dan mengirimnya melalui cabang sendiri. Menurut Sipayung, Inkopat tidak mampu mendistribusikan sendiri komoditas gula tersebut. Alvis juga mempersoalkan Inkopat yang secara keuangan anggaran tidak cukup mampu untuk melakukan operasi pasar dan mendistribusikannya ke pasar. Namun, dalam kenyataannya tetap bermain dalam importasi gula. Sementara itu, Sipayung mengaku hanya menjalankan perintah KSAD. Sebagai prajurit, pihaknya akan melaksanakan apapun perintah atasan. Menurut Sipayung, dari kegiatan operasi pasar itu membuat Inkopat meraup keuntungan 7,5 miliar rupiah. Inkopat menjual gula dari PT Angels ke distributor atau pedagang seharga Rp9.500. Uang dibayarkan para distributor ke pihak PT Angels Products. Dari transaksi ini, Inkopat menerima keuntungan Rp75 per kilogram. Terbitkan izin impor untuk Inkopol, sementara Inkopat mendapatkan 100.000 ton kuota impor pada 2015, Induk Koperasi Polri atau Inkopol mendapatkan kuota impor 200.000 ton gula kristal mentah pada 2016. Mantan Kepala Divisi Perdagangan Inkopol, Irjen Pol Purn Muciwaluyo mengatakan, pada April 2016, pihaknya mengajukan permohonan kuota impor 300.000 ton dan meminta izin untuk melakukan operasi pasar.
Selain itu, Inkopol juga meminta Tom Lembong menerbitkan izin impor 300.000 ton raw sugar kepada produsen gula nasional yang menjadi mitra koperasi Korps Bayangkara tersebut. Mohon dapat kiranya Bapak Menteri memberikan tugas pada Inkopol, memberikan izin serta penugasan untuk melakukan operasi pasar melalui pendistribusian gula sebanyak 300.000 ton sampai dengan akhir bulan Desember 2016. Ujar Waluyo membacakan surat permohonan ke Tom Lembong. Tom Lembong kemudian merespon permohonan tersebut dengan menerbitkan surat nomor 634 tertanggal 3 Mei 2016. Pada surat itu, Tom Lembong mengabulkan sebagian permohonan Inkopol. Menurut dia, surat itu ditembuskan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, Kapolri, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Hadapi pedagang di backing preman. Pada persidangan itu, Waluyo mengakui salah satu alasan Inkopol mengikuti operasi pasar adalah karena persoalan harga gula berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Mulanya, pengacara Tom Lembong mengonfirmasi keterangan Waluyo kepada penyidik terkait keberadaan preman yang menjadi backing para pedagang. Waluyo kemudian menceritakan pengalamannya saat melakukan operasi pasar di Cipinang. Saat itu, Inkopol membawa 2 truk bertuliskan operasi pasar gula. Namun, kehadiran Inkopol yang hendak menurunkan harga gula ditolak para pedagang di pasar. Akhirnya, Kapolsek dipanggil duduk bersama dan menegaskan bahwa ini perintah negara. Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar pasal 2 atau pasal 3 Jo, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara 578 miliar rupiah. Jaksa dalam surat dakwaannya mempersoalkan tindakan Tom Lembong menunjuk sejumlah koperasi TNI Polri untuk mengendalikan harga gula alih-alih perusahaan BUMN.